Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum saya menjelaskan materi yang berjudul filsafat, izinkan saya untuk memperkenalkan diri dahulu. Nama Dinda Dia Pasha dari Manajemen 15, nomor BP 19 10 11 55 31 05 47. Yaitu, baiklah, filsafat itu sendiri berasal dari bahasa Yunani yang artinya polis, itu artinya cinta atau suka. Sophia itu pengetahuan atau kebenaran. Jadi filosofia itu adalah cinta pada kebenaran. Baiklah, filsafat dalam segi praktis adalah berupa alam pikiran atau alam berpikir. Filsafat diartikan sebagai suatu cara berpikir yang radikal dan menyeluruh. Pengetahuan dan ilmu. Pengetahuan itu sendiri berasal dari bahasa Inggris knowledge, artinya hasil dari tahu manusia yang sekedar menjawab pertanyaan what. Misalnya, apa air, apa manusia, apa alam, dan sebagainya. Ilmu itu sains adalah melainkan what, artinya why dan how. Mengapa air mendidih? Mengapa kita hidup? Pengetahuan dan ilmu. Pengetahuan hanya dapat menjawab pertanyaan apa tentang sesuatu itu. Ilmu dapat menjawab mengapa dan bagaimana sesuatu tersebut terjadi. Seperti mengapa kita hidup, bagaimana kita bisa hidup. Apabila pengetahuan itu mempunyai sasaran yang tertentu, mempunyai metode atau pendekatan untuk mengkaji objek tersebut sehingga memperoleh hasil yang dapat disusun secara sistematis, secara universal, maka terbentuklah disiplin ilmu. Ilmu pengetahuan ialah sekumpulan pengetahuan yang tersusun secara sistematis dan runtun melalui metode ilmiah. Metode ilmiah atau disebut juga metode penelitian adalah prosedur atau langkah-langkah sistematis dalam mendapatkan pengetahuan. Langkah-langkah sistematis tersebut meliputi mengidentifikasi dan merumuskan masalah, menyusun kerangka pemikiran, merumuskan hipotesis, menguji hipotesis, dan menarik kesimpulan. Fungsi ilmu pengetahuan itu adalah mengungkap suatu kebenaran, truth, meningkatkan pemahaman, understanding, comprehension, insight terhadap sesuatu fenomena, menjelaskan, explanation, memperkirakan, mengendalikan, control, menerapkan, application, menghasilkan, production. Cara memperoleh pengetahuan dari Noto Atmojo 2005. Cara tradisional itu cara coba-coba, trial and error. Cara kekuasaan atau otoritas berdasarkan pengalaman pribadi melalui jalan pikiran. Cara modern atau metode ilmiah. Cara coba-coba, trial dan error, dipakai orang sebelum adanya kebudayaan, bahkan mungkin sebelum adanya peradaban. Cara kekuasaan otoritas, kebiasaan dan tradisi-tradisi yang dilakukan oleh orang tanpa melalui penalaran, berdasarkan pengalaman pribadi. Pengalaman itu merupakan sumber pengetahuan untuk memperoleh kebenaran pengetahuan. Dilakukan dengan cara mengulang kembali pengalaman yang diperoleh dalam memecahkan permasalahan yang dihadapi pada masa lalu. Melalui jalan pikiran, pengetahuan manusia diperoleh dengan menggunakan jalan pikirannya. Melalui induksi atau dedukasi. Induksi itu proses penarikan kesimpulan yang dimulai dari pernyataan-pernyataan khusus ke pernyataan yang bersifat umum. Dedukasi yaitu pembuatan kesimpulan dari pernyataan umum kepada khusus. Induksi
Kambing mempunyai mata, gajah mempunyai mata. Begitu pula singa, kucing, dan binatang. Di edukasi, semua makhluk mempunyai mata. Seperti itu. Contoh sederhananya, induksi itu tumbuhan akan mati. Khusus. Di edukasi, semua manusia akan mati. Oke, baiklah. Metode ilmiah atau disebut juga metode penelitian adalah prosedur atau langkah-langkah sistematis dalam mendapatkan pengetahuan. Rasional. Rasional itu menggunakan prinsip-prinsip analisa, harus dicari sebabnya dan menggunakan logika. Empiris. Berdasarkan fakta, bukan pada khayal. Ilmu dan penelitian. Ilmu dan penelitian ibarat dua sisi mata uang. Penelitian merupakan proses, sedangkan ilmu merupakan hasil. Itu kata Almak 1930. Ilmu dan penelitian merupakan proses yang berlangsung secara bersama-sama untuk menghasilkan kebenaran. Truth. Berasal dari Whitney 1960. Manfaat mempelajari metode penelitian. Terlatih dengan baik dalam mengumpulkan informasi sebelum melakukan tindakan tertentu atau keputusan manajemen dalam perusahaan. Langkah-langkah metode ilmiah, perumusan masalah, merumuskan dugaan sementara atau hipotesis, membuktikan apa yang telah diduga, menarik kesimpulan. Penelitian bisnis, investigasi yang sistematis menyajikan informasi untuk dijadikan pedoman dalam pembuatan keputusan-keputusan bisnis. Informasi yang baik dan berkualitas akan memberikan presisi dan prediksi suatu pengambilan keputusan yang jauh lebih berbobot. Penelitian bisnis merupakan alat yang penting bagi pengambilan keputusan dalam lingkungan yang berubah dengan cepat. Jenis-jenis penelitian itu ada yang pertama berdasarkan tujuan, kedua berdasarkan proses, yang ketiga berdasarkan hasil yang diharapkan, yang keempat berdasarkan topik luas dan kedalamannya. Baiklah, saya akan menjabarkan jenis-jenis dari penelitian tersebut. Berdasarkan tujuan itu penelitian eksploratif, penelitian deskriptif, penelitian analitik, penelitian prediktif. Penelitian eksploratif dilakukan apabila penelitian sebelumnya masih langka, bertujuan untuk melihat pola. Penelitian deskriptif berusaha memamparkan suatu karakteristik tertentu dari suatu fenomena. Penelitian analitik atau hipotesis testing merupakan kelanjutan dari penelitian deskriptif. Penelitian prediktif atau hipotesis testis berusaha untuk memprediksi fenomena tertentu berdasarkan proses atau paradigma. Penelitian kualitatif lebih banyak menggunakan kualitas subjektif, mencakup penilaian dan pengungkapan berdasarkan persepsi. Berdasarkan hasil yang diharapkan, penelitian terapan bertujuan untuk memecahkan masalah yang sedang dihadapi dalam suatu lingkungan kerja atau bisnis. Berdasarkan lingkup topik luas dan kedalaman, studi kasus, studi statistik, etika penelitian dan gaya selingkuh. Pengertian etika penelitian itu adalah etika berasal dari bahasa Yunani, artinya ethos, yaitu kebiasaan dan peraturan perilaku yang berlaku dalam masyarakat atau moralitas. Etika penelitian adalah aturan yang dipegang oleh peneliti dalam melakukan risetnya. Etika penelitian itu juga bisa disebut suatu sikap dan acuan yang haruslah dijunjung tinggi oleh peneliti dalam melakukan suatu penelitian agar peneliti itu dapat berjalan dengan lancar. Dalam melaksanakan seluruh kegiatan penelitian, peneliti harus memegang teguh sikap ilmiah. Beberapa nilai etika penelitian. Pertama itu kejujuran, kedua itu objektivitas, yang ketiga integritas, yang keempat ketelitian dalam proses penelitian, yang kelima keterbukaan, yang keenam penghasilan terhadap atau haki. Yang pertama itu penghargaan terhadap kerahasiaan. Yang kedua publikasi yang terpercaya.
Yang ketiga, pembinaan yang konstruktif. Yang keempat, penghargaan terhadap rekan kerja. 4 prinsip utama dalam etika penelitian: menghormati harkat dan martabat manusia, menghormati privasi dan kerahasiaan subjektif penelitian, keadilan dan inklusivitas terhitung, memperhitungkan manfaat dan kerugian yang ditimbulkan. Pelanggaran etika kegiatan ilmiah. Pertama itu plagiarisme. Plagiat itu sendiri adalah perbuatan secara sengaja atau tidak sengaja dalam memperoleh atau mencoba memperoleh kredit atau nilai untuk suatu karya ilmiah dalam mengutip sebagian atau seluruh karya ilmiah. Plagiator itu adalah orang yang memplagiat karya ilmiah itu. Faktor pendorong plagiarisme: tekanan formal, ketidaktahuan konsekuensi. Yang ketiga, sistem sulit melawan plagiarisme. Plagiatisme dan sanksi. Lulusan perguruan tinggi yang karya ilmiahnya digunakan untuk memperoleh gelar akademik, profesi atau vokasi terbukti merupakan jiplakan, dicabut gelarnya. Tips menghindari plagiarisme: bisa mengutip pendapat atau gagasan orang lain ke dalam karya tulis, maka sebutkanlah sumber secara lengkap. Kedua, semua kutipan harus dituliskan di dalam daftar pustaka. Yang ketiga, hindarilah melakukan copy paste naskah orang lain. Keempat, pilihlah kutipan yang tepat, relevan. Akibat pelanggaran etika. Yang pertama itu pengucilan sosial, yang kedua pengucilan struktural, yang ketiga dihisap oleh Tuhan. Gaya selingkuh. Pedoman penyusunan karya ilmiah. Pedoman tentang tata cara penulisan atau pembuatan karya ilmiah yang dianut oleh setiap bidang ilmu, teknologi, dan seni. Gaya selingkuh merupakan salah satu penciri kepribadian jati diri suatu berkala dari suatu penerbit karya ilmiah. Gaya ini tumbuh dan berkembang dalam suatu rentang waktu dan menjadi matang setelah kemantapannya memaparkan diri. Baiklah, jika banyak salah mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.